Arabnya. Aku tak mau dengar kau baca artinya. Kau baca Arabnya. Ini udah jelas ini ya. Fata'alahul malik. Malikul. Oke, apa arti malikul haq? Coba apa arti malikul haq? Engkau bacanya aja nggak tahu. Jangan stres begitu. Tenang. Iya. Maha tinggi Allah, kan Raja. Gimana coba? Anda punya Quran nggak di situ? Enggak, kau baca aja nggak tahu gimana. Baca nggak tahu. Ini kamu lihat nggak di sini? Maka Allah, maha tinggi Allah, Raja sebenarnya. Panjang pendeknya aja kau nggak tahu. Udah mulai nih panjang pendeknya. Itu bentar, makanya. saya naikkan satu orang Islam. Saya naikkan satu orang Islam. Itu makanya. Sebentar. Saya kasih naik satu orang Islam. Paham bahasa Quran Bapak. Memang kalau mereka ini teman-teman ya harus panjang pendeknya, tajwidnya. Iya, memang baca Quran memang begitu. Bentar, saya mau naikkan dulu Bang Brigi. Tenang, tenang. Saya mau tanya saudara Anda yang Islam nih. Bang Brigi, silakan nyalakan kamera Brigi. Bacaan Quran itu ada panjang halo, pendeknya, Brigi. Bro. Apakah Anda mendengar saya, Brigi? Oh, halo. Oke, Brigi, Anda mendengar saya? Anda Muslim? Bukan. Tenang. Kau baca kayak Zulhendra, terjemahan. nggak usah panik Zulhendra. Saya jamin nanti kamu kencing di celana. Pasti lari nanti kamu. Oke. Brigi, sebentar Brigi. Itu Brigi, makanya jangan kau bahas Quran kalau tenang. kau baca Kenapa Quran. ini Zulhendra ini kok ngomong terus ini? Panik Anda? Anda panik? Sabar. Oke, Brigi, coba silakan nyalakan kamera Anda, Brigi. Enggak, aku lucunya kau kata Zulhendra, pandai Quran, kenapa kau ngomong tapi kau terus? bisa baca Qurannya. Zulhendra, kenapa Anda ngomong terus? Tenang dulu, Brigi. Coba Anda nyalakan kamera dulu, Brigi. Oh, Bang Jur. Suruh dia baca Quran. Brigi, silakan nyalakan kamera Brigi. Turun. Suruh dia baca Quran itu. Dia so pandai. Turun. Atut ya. Baik, saya turunkan. Dia tidak mengakui Allah Raja dia. Oke, baik. Kita naikkan lagi. Satu Muslim lagi ya. Nggak ada orang Muslim bilang Allah itu raja, nggak ada. Sekarang begini, berani nggak Anda buka Quran Anda di rumah? Masalahnya. Enggak, berani nggak Anda buka Quran Anda di rumah? Nggak perlu, soalnya aku udah perlu, tahu. karena kamu takut. Gimana? Karena kamu ketakutan. Kalau misalnya saya suruh kamu buka Quranmu di situ, kalau di situ tidak tertulis raja, pegang omongan saya terjun dari Monas. Berani? Nggak ada itu. Cerita dongeng kayak gitu. Nggak ada. Ini loh, kok bisa nggak ada kamu bilang? Coba. Sekarang terjun dari Monas. Sekarang menurut Anda ini Al-Quran tidak? Surat Al-Mu'minun ayat 116 ini Quran enggak? Enggak, kau baca dulu Qurannya itu. Kalau kau bisa bilang Quran itu, kau bilang bisa, kau baca dulu Qurannya itu. Oke, berarti kalau dibaca artinya berubah? Enggak, kau baca Qurannya. Saya baca. Fata'alullah. Betul. Fata'alul. Betul nggak? Baca terus. Oke. Fata'alul malikul. Sekarang saya tanya. Malikul di sini artinya apa? Enggak, kau baca aja. Aku baca. Al-malikul di sini menurut Anda artinya apa? Aku suruh kau baca dulu baru nanti aku artikan. Udah dibaca kok suruh baca. Apa nggak sudah saya baca ini? Al-malikul ini apa artinya? Iya, Al-Malik ini artinya apa? Malikul. Apa arti Al-Malik? Jangan kau baca. Kau baca aja dulu. Ya udah, arti Malik apa? Arti Al-Malik apa? Kau baca dulu. Kau baca dulu. Ini loh botol, Nggak kau lihat di sini apa? Maha tinggi Allah Raja. Itu makanya. Ini salah terjemahan ini. Itu makanya aku bilang sama salah. kau, jangan kau dikomal, kau terjemahnya bilang salah. semua kau tahu Quran. Terjemahnya salah ini berarti. Baca Qurannya pun nggak tahu.
Ya, ini terjemahnya salah. Orang yang mengaku tahu Quran, dia bisa baca Quran. Iya, terjemah. Bang, Pakai Anda baju, punya... maaf ya bang ya. Oke. Bang, Anda punya Al-Quran? Punya bang. Oke. Coba Bang buka di situ Al-Quran Anda surat Al-Mu'minun ayat 116, Bang. Iya bener bang, udah tahu bang. Emang Coba bener. dibalik dulu Bang kamera Anda, Bang. Supaya apa? Balik Supaya orang-orang Islam yang botol-botol itu menjadi waras. Nah, coba silakan. Dibalik dulu kameranya, Bang. Dibalik. Balik dulu. Balik kemana bang? Ini kan kamera menghadap ke Anda. Kameranya dibalik menjadi kamera depan, kamera belakang. Silakan. Aduh kok mati bang? Dibalik, Bang. Ada tombol balik kamera. Nah, Udah, Bang. ya. Mana? Surat Al-Mu'minun 116-nya. Nggak tahu saya itu bang. Sama-sama botol juga ini orang. Baik, kita turunkan dulu. Iya, sama-sama Ya, turun. botol. Yes, siap, Le. Abang Muslim ya, Bang ya? Ya. Oke, Bang. Adakah Al-Quran di situ, Bang? Oh, lagi susah nyarinya. Langsung ke topik tadi aja nggak apa-apa. Oke. Tadi saya menunjukkan surat Al-Mu'minun ayat 116 karena ada seorang muslim yang mengatakan bahwa Allah itu bukan raja, Bang. Saya mau tanya dulu sama Anda. Benarkah ayat ini atau ini adalah buatan saya? Ya tadi saya koreksi kalau memang bacaannya kurang pas memang, tapi Al-Malik itu raja, artinya Al-Malikul Quddus Salam. Bahkan suruh Al-Muluk kan sama itu asal katanya. Al-Muluk itu adalah sang raja. Oke, berarti Allah itu adalah raja, betul? Yes. Baik. Jadi tidak perlu berdebat ya. Jadi kalau orang Islam yang kulu-kulu ya, orang Islam yang nggak tahu apa-apa ya, pokoknya yang penting Edis dibantah begitu. Jadi dia mengeluarkan argumen-argumen trauma. Jadi banyak kejadian seperti itu, Bang. Jadi karena ia ingin mendebat saya, karena dia trauma dengan argumen saya, maka semua argumen saya itu harus dilawan. Nah, banyak juga orang Kristen berpikir seperti itu, Bang. Orang Kristen awam ngadepin orang Islam karena dia trauma, maka semua argumen orang Islam itu harus dilawan, harus dibantah, begitu. Yesus punya nabi, Yesus seorang nabi, dibantah sama dia. Bukan, Yesus bukan nabi. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bang. Orang awam berdebat, akhirnya outputnya, hasilnya itu adalah ketololan yang membahana. Begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak akan mungkin bisa mengingkari fakta dan kenyataan bahwa Yesus di dalam Alkitab itu adalah seorang manusia. Ya, kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Kita tidak akan bisa membantah di dalam Alkitab bahwa Yesus menghambakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Bapa dalam ketaatan dan ketundukannya. Makanya saya katakan bahwa ia menuhankan Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang adalah, yang terjadi sekarang adalah orang Islam euforia, tapi euforia yang halu. Ya, seperti Riva, Nandar, mereka sedang euforia ini, sedang senang. Tetapi merayakan kemenangan ilusi. Begitu. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, apakah Yesus memperkenalkan sosok Bapa di sorga, memperkenalkan pengajaran itu yang berasal daripada Bapa di sorga, itu sosok yang sama dengan yang diperkenalkan oleh Muhammad? Itu pertanyaannya sekarang, intinya di situ. Silakan. Ya kalau saya Bang, kalau masuk ke agama kawan-kawan yang non muslim, saya kan tidak Abang jangan tidak nutup mau. Bang. Agak geser ke sini. Nah, Ya, gitu Bang. Ya, maksudnya silakan. nggak mau mencampuri, tapi kalau apa yang dibilang beberapa kawan-kawan kita kan
sesama kawan-kawan muslim pun ada miskomunikasi, maksud saya perbedaan gitu kan, ada perbedaan. Saya perhatiin sering saya lihat kayak Bang Liping, Bang yang orang Manado siapa, Bang Jimmy ya, Bang Jimmy itu Mikana, maksudnya itu ada juga perbedaan terkait tadi yang abang bilang itu masalah ketuhanan Yesus gitu kan. Jadi itu saya nggak masuk ke dalam lah, cuman masalah ke versi Islamnya aja bang. Oke. Gitu. Menurut Karena abang nih bang, menurut abang, apakah sosok yang dikenalkan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa di sorga, yang Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Dia, kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku. Sosok yang kepadanya Yesus berdoa, sosok yang kepadanya Yesus mengikuti kemauannya itu. Yang Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sosok yang mengutus Yesus tersebut adalah sosok yang dikenalkan oleh Muhammad yang bernama Allah tersebut? Kalau itu, kalau pribadi logika saya pasti berbeda bang itu kan. Nah, itu dia bang. Kalau di sini, kalau begini kita diskusi bang, ketemu kita bang. Artinya apa? Ya. Orang-orang Islam itu janganlah lagi berbohong mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Intinya begitu bang. Maka kita sebagai warga negara bang, Islam, Kristen, urus agama masing-masing bang. Nah, kan Yang bikin keributan ini kan orang-orang ini bang. Dipromosikannya bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus. Difitnahnya bahwa Yesus menyembah Allah. Difitnahnya bahwa Yesus utusan Allah. Ini bang yang membuat hati saya itu gregetan pengen jawab dan buka channel seperti ini. Ya. Nah jadi kan gini bang, kalau saya sih itu kan versi penjelasan yang di Al-Quran dengan kawan-kawan muslim, meskipun ada persamaan tapi kan banyak perbedaan ya kan. Baik ia personal orangnya, baik ia peristiwanya, semacam kayak di Al-Quran masalah orang tua daripada Yesus sendiri ada persamaan, ibundanya juga kan ada persamaan, meskipun kalau dirundut saya juga pernah nanya itu, ternyata kan beda sosok walaupun ada kesamaan gitu. Gitu bang. Ya, tetapi bang, kalau sosoknya saja sudah berbeda, bagaimana kita mau menyamakan bang? Yes. Pribadinya saja sudah beda. Artinya apa yang Anda sembah, apa yang Anda ikuti, apa yang memerintah di hati Anda, berbeda dengan apa yang kami sembah, apa yang kami ikuti dan apa yang memerintah kami. Coba saya tanya bang, Anda Muslim, saya Kristen. Ini kita pakai bahasa hiperbola bang ya, pakai bahasa perumpamaan. Kalau dada Anda dibelah, dada saya dibelah. Bang, yang memerintah di dalam hati Anda pasti berbeda dengan yang memerintah di hati saya. Setuju? Ya, pastilah itu. Beda. Yes. Yang memerintah di hati saya itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, anaknya yang tunggal yang diutusnya datang ke dunia yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Sementara yang memerintah di hati Anda, Allah dan Rasulnya. Itu bang bedanya. Kalau seperti ini kita ngomong, maka kelar diskusi lintas agama ini. Makanya saya mengundang kepada kalian semua, bukan hanya orang Muslim, kepada seluruh manusia. Untuk supaya di hati Anda itu, yang memerintah itu adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan yang lain. Jangan setan yang memerintah hati Anda. Janganlah setan duduk di tahta di dalam hati Anda. Di dalam hati Anda itu ada tahta. Nah terus gini Bang Edi, terus saya boleh di cross check sedikit bagaimana perbedaan di antara sesama kawan-kawan kita yang Kristen gitu kan, karena di Islam juga kan ada perbedaan gitu kan, masalah pandangan hal-hal yang seperti ini gitu. Baik, perbedaan itu ditimbulkan karena jam terbang dan IQ seseorang, Bang. Ya. Jadi begini, Bang.
orang yang belum pernah baca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran sekali pasti tidak sama. Apalagi dengan baca Quran 3 kali. Berbeda dengan orang yang baca Quran 4 kali. Makanya Nah, tapi Bang, kan orang-orang tersebut itu memang belum jam terbangnya. Seperti misalnya siapa Liping, Mikana, dan lain sebagainya. Memang jam terbangnya itu baru pendek Bang. Begitu. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Yesus berdoa kepada Yesus. Padahal Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus itu utusan yang diutus oleh Bapa di sorga. Yang ngomong bahwa Yesus itu utusan adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau kata Mikana, tidak, Yesus bukan utusan. Makanya begini Bang. Kenapa orang-orang tersebut bisa berpikir seperti itu Bang? Karena mereka ini adalah orang-orang yang trauma dengan orang Islam. Jadi mereka ini tadinya debat dengan orang Islam. Orang Islam berkata Yesus itu utusan. Karena yang ngomong Islam, maka jangan dibenarkan. Kalau dibenarkan nanti Islam benar. Nah, itu sama seperti kejadian yang tadi. Sebelum abang masuk, ada orang Islam tadi. Ya, berdebat dengan saya. Karena dia punya rasa trauma dengan orang Kristen, maka semua argumen Kristen itu harus ditolak. Contoh, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu adalah raja. Dia nggak mau. Nggak ada, Allah bukan raja katanya. Nah, makanya saya bilang Bang, kita itu harus berargumen sesuai dengan Alkitab kalau yang Kristen. Yang Islam harus berargumen sesuai dengan Al-Quran. Ya, betul. Bukan gara-gara pengen tampil beda dengan lawan bicara kita. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan utusan, berarti orang Kristen itu udah gila dan tidak waras lagi. Nah kan Bang Edis juga Begitu. sering maaf kata ya, dimaki-maki orang gara-gara statement Abang Edis itu sedikit mengganggu daripada konsep yang kawan-kawan kita ketahui gitu Bang Edis. Gini Bang, kita ini jangan ngikutin arus. Begitu loh. Karena selama ini Bang, orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mayoritas, saya mau tanya sama Anda, bener nggak? Mayoritas orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya kalau di survei ya. Ya, artinya kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang ikut-ikutan. Justru yang ikut-ikutan ini kita sembuhin. Begitu. Iya benar. Nah, kalau Yesus utusan, memang itu pernyataan-pernyataan yang biblikal. Tuhan Yesus berkata apa? Ketika murid-muridnya pergi membeli makanan, ketika dia kembali, murid-muridnya mengira bahwa Yesus masih memiliki makanan. Adakah makanan pada dia? Katanya. Tetapi apa jawab Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bayangkan Tuhan Yesus berkata apa? Makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah yang mengutus Yesus itu adalah Allah? Padahal kalau kita baca beda jauh Bang. Allah itu kalau menurut Al-Quran adalah sosok yang memang sudah disembah oleh orang-orang Quraisy. Memang sudah dikenal oleh orang-orang suku bangsanya Muhammad. Sekarang begini Bang. Yang saya lihat, kalian, mohon maaf nih Bang ya, orang-orang Islam, itu memfitnah nabi-nabi terdahulu sebagai orang yang menyembah Allah. Saya mau tanya sama Abang, jujur Bang, ayo kita jujur-jujuran. Bang, sebutkan satu kaum atau satu etnis selain Arab yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka, bahasa mereka. Kalau ada saya lompat dari Monas Bang. Ya kalau itu saya nggak tahu sejarahnya Bang. Cuman kan kalau versi kita Muslim itu kan dibilang Islam itu adalah penyempurna. Itu aja patokannya gitu kan. Kalau masalah
misalnya Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi apa gitu kan, oh persamaan kosakata di dalamnya itu saya nggak tahu gitu. Begini, kita ambil contoh. Kita ambil contoh Bang ya. Saya mau tanya sama Abang, kita sama-sama orang Indonesia Bang. Indonesia terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai bahasa. Saya mau tanya sama Abang, ada nggak satu suku di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini yang di dalam kamus bahasa asli mereka memiliki kosakata Allah? Ada nggak? Ya, setahu saya nggak ada. Nggak ada. Kita sekarang geser ke Thailand. Ada nggak di dalam kamus bahasa Thailand Allah? Oh, nggak tahu ya, karena saya nggak mempelajari itu, Bang. Saya jamin tidak ada Bang. Tidak ada. Kita pergi ke Jepang Bang. Kita pergi ke Cina. Kita pergi kemana? Eropa. Kita pergi ke Amerika. Tidak ada Bang. Bahasa mereka itu di dalam kamus bahasa mereka itu Allah. Nggak ada itu Bang. Satu-satunya etnis, satu-satunya suku atau bangsa yang memiliki kosakata Allah di dalam perbendaharaan mereka itu adalah Arab. Pertanyaan saya kepada Anda, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang orang Arab. Kalau dari sejarah kan ada dari itu, Bang, dari Irak, dari dari Mesir. Ya, sebutkan satu nabi yang orang Mekah yang dia berbahasa Arab. Orang Mekah, orang Madinah seperti Muhammad. Oh, itu kalau dari historinya kan dia ada hubungan darah ke Nabi Ibrahim, Bang. Ya, sebutkan. Oke, gini saja lah. Kita ambil saja Ibrahim lah. Kita ambil Ibrahim. Ya, ya. Bang, menurut Anda Ibrahim itu berbahasa apa? Konon katanya Ibrani. Berbahasa Ibrani. Kita buka kamus bahasa Ibrani, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani, kita tidak menemukan kosakata Allah. Lalu bagaimana kita membuat Ibrahim menyebut-nyebut nama Allah? Itu sama saja Bang, begini. Ada orang Indonesia, ada orang Batak nih, namanya Edis. Difitnah bahwa Edis ini menyembah Park Jusum. Bang, selama saya jadi orang Batak, nggak ada kamus bahasa Batak itu kosakata Park Jusum itu nggak ada Bang. Nggak ada Park Jusum. Lalu bagaimana kita membuat narasi-narasi bahwasanya orang Batak, bangsa Batak, menyembah Park Jusum. Sementara kata itu tidak pernah ada di dalam kamus perbendaharaan mereka. Kalau kita berpikir ilmiah seperti itu Bang. Tetapi saya bisa menunjukkan Bang, banyak bukti-bukti bahwa Allah itu memang sesembahan orang-orang Quraisy. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Ada ayatnya dalam Quran, setuju? Ya. Iya. Makanya Bang, penting bagi kita untuk mengetahui apa agama Muhammad sebenarnya. Makanya saya mau tanya Bang, menurut umat Islam, sebelum sang Nabi berumur 40, dia belum menerima wahyu, betul? Ya. Apa agama dia? Ya itu kalau dari histori ininya ya Islam lah Bang. Bagaimana dia sudah Islam sedangkan dia saja belum ada Al-Qur'an. Belum ada Al-Qur'an, belum ada hadis, belum ada. Lalu siapa yang Islam di situ, Bang? Masa cuma dia sendiri tiba-tiba dia Islam? Tahu-tahu dari mana dia Islam? Dari mana tiba-tiba? Coba kita berpikir jujur dulu, Bang. Kita berpikir ilmiah, berpikir akademis. Di dalam surat Abasa wa Tawalla, dalam surat Ad-Duha, benar nggak Muhammad didapati sebagai orang yang dolin di situ? Jolim. Dolin. Di ayat yang keberapa itu Bang? Surat Ad-Duha, saya balikan ya.
Nih kita mengajarkan. Abang ada background ustadz atau bagaimana? Enggak, cuman belajar pernah, tapi bukan Oke. enggak nyampe level ustad. Oke. Kalau wadduha hafal saya, Bang. Oke, coba dibacakan Bang, wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'dika rabbuka wa tardo. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhulam fahada. Wa wajadaka lam Coba diulangin fahada. Bang yang tadi yang kata-kata ini sebentar. Itu ada tertulis di dalam sebentar Bang ya. Surat Ad-Duha berapa sih teman-teman? Kadang-kadang saya lupa juga ini. Ad-Duha berapa? Ya, sekitar Ad-Duha ayat 6. Coba ayat 6 ya. Bentar, ayat 6. Bukan ayat 6. Bukan. Ayat 7. Wa wajakada dolan fahada. wa Yang artinya? wajadaka dhulam fahada. Artinya? Ya, ini kan harus diurai dari ayat pertama sampai, tapi secara spesifiknya semacam kabar gembira dan petunjuk. Bukan. Sebelum kita melebar kemana-mana. Surat Ad-Duha ayat 7. Coba, Anda ngerti nggak? Ad-Duha ayat 7 itu apa artinya? Atau saya bantu Yaitu. dari sini? Oke, saya Coba, balik ya Bang Bang. ya. Surat Ad-Duha ayat 7. Supaya Abang jangan bilang bahwa Muhammad udah Islam sebelum dia menerima wahyu. Karena itu fitnah Bang. Ya, baik. Kelihatan di sini Bang ya. Ini surat Ad-Duha ayat 7. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya nggak mengada-ngada. Oke? Nih. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Bagaimana Anda katakan Muhammad sudah muslim? Sedangkan di sini dikatakan bahwa Muhammad didapati sebagai orang yang tidak mengetahui akidah dan hukum yang benar. Ayo kita jujur Bang, ayo. Iya. Itu wadduha itu kalau saya tahu itu terkait daripada awalnya itu kan asbabun nuzulnya dia lagi ya kebingungan dalam artian bersama orang-orang miskin lama nggak datang wahyu gitu kan. Kalau wahyu itu Bang, kalau dia kan nabi dan rasul itu kan wahyu udah ada tapi dia belum wajib disampaikan. Bedanya rasul dan nabi kan begitu Bang. Kalau udah rasul wajib disampaikan setelah dapat sekarang wahyu. Pertanyaannya sekarang begini, apakah Muhammad sudah menjadi rasul atau nabi sebelum dia berumur 40 tahun? Belum. Artinya dia belum mendapatkan petunjuk. Sudah dari bayi malah sudah. Kalau begitu dia sudah nabi waktu masih bayi. Iya, rasul belum. Berarti Allah sudah berfirman kepada Muhammad semenjak bayi. Itu yang Iqra itu kan masih muda gitu Bang. Umur berapa? Ketika dia menerima surat Al-Alaq itu. Iqra bismillah rabbikal ladzi khalaq itu. Kalau nggak salah 13 ke bawah. Kalau nggak salah ya. Beda lagi nih teman-teman. Iya makanya kan kalau nggak salah saya bilang Beda muslim yang 3 muslim ditanya 4 perbedaan keluar Bang. Kalau itu Bang alami karena kan di kawan-kawan pun banyak yang begitu. Tapi begini Bang, biar Abang tahu ya kalau Abang belajar sejarah agama Islam. Waktu Muhammad pertama kali menjadi nabi Bang, kiblatnya dia itu bukanlah ke Ka'bah. Setuju? Iya, itu kan soal lain. Itu ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, ke kiblatnya arah orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, saya nggak tahu itu pokoknya Masjidil Aqsa kalau Israel, betul? Ya kalau historikis itu saya nggak tahu Bang. Yang penting kiblat awalnya itu ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana letaknya? Di Palestina. Palestina. Bangsa apa pada waktu itu yang tinggal di situ? Kalau itu saya nggak tahu ya ininya. Kalau nggak Itu salah ya Israel. Israel. Kenapa Muhammad kok kiblat pertamanya itu kok ke Israel? Kenapa tidak sejak awal kiblatnya itu adalah Mekah?
Ya itulah kan di situ mas. Oh paling masjid paling tua Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Jadi begini Bang, saya mau jelaskan ya. Penjelasannya itu begini. Hmm. Bang, tidak ada orang Yahudi yang percaya kalau Tuhan itu adalah Allah. Gak ada. Sampai Bahkan sekarang. sampai sekarang Bang, boro-boro di dalam kitab Taurat kata Allah itu tidak pernah ada. Tidak pernah muncul. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pertama kali Muhammad itu ingin memperkenalkan Tuhan yang di sana. Tuhan yang di Masjidil Aqsa, yang di Israel, yang di Yerusalem. Tetapi orang Yahudi tidak ada yang percaya bahwa dia nabi. Akhirnya apa? Akhirnya dibuatlah kiblatnya ke arah kiblat orang-orang Quraisy. Tempat penyembahan berhala. Betul tidak pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala? Iya betul. Iya, dan itu dijadikan kiblat kan? Iya setelah Iya. beberapa tahun kemudian. Iya Kalau Bang. nggak salah, Jadi 40 kalau tahun. kita mau jujur-jujuran Bang, sebenarnya Bang, Anda itu telah menerima Tuhan yang tadinya disembah oleh orang-orang Quraisy, para penyembah berhala tersebut. Coba saya koreksi Bang Edis. Silakan. Kalau nggak salah banyak kok Yahudi yang jadi Islam sekarang. Israel. Itu saya pernah Bang. baca datanya. Bang, kalau masalah itu Bang, banyak juga orang Islam yang jadi Kristen. Iya, Pola tapi kan pola pikirnya iya, bukan betul. begitu Bang. Enggak, Pola tadi kan pikirnya bukan maksudnya tadi kan Abang bilang nggak ada di situ penganut Islam. gini Nah, Bang. kalau masalah Pola pikir gini Bang. Pola pikir itu tidak boleh seperti itu. Pola pikir itu tidak ditentukan dari orang, tetapi harus ditentukan dari fakta-fakta. Contoh Bang, kita sama-sama mengakui nggak bahwa di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah muncul kata Allah. ya Oke, berarti aslinya nabi-nabi yang berbahasa Ibrani tidak pernah keluar dari mulut mereka, tidak pernah mereka menyebut-nyebut Allah. Setuju? ya kalau situ kan saya udah bilang Bang, saya kalau nggak tahu bilang tadi kan Bang Edis bilangnya begitu. Sementara di Mesir pun adanya Kristen di bahkan di apa tadi tuh ada juga, terus di Arab Saudi juga ada, di mana-mana adanya. Iya, tetapi Bang, yang perlu kita utarakan itu Bang, bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut-nyebut nama Allah itu adalah pernyataan orang-orang yang salah, betul? Kalau itu saya nggak dapat data otentiknya gitu. Ya, Karena bisa baiklah. juga kata Tapi yang sebenarnya berbeda. Abang udah setuju loh. Tidak ada, gini aja dah Bang, gini aja Bang. Menurut Anda Bang, menurut Anda, saya tanya dulu, Abang suku apa ini? Mohon maaf nih, Abang suku apa? Batak dari tadi. Aduh, Orang kemudian Batak. Oke, jelek. orang Batak. Oke. Kalau kita bilang Bang bahwa dulu mungkin taruhlah abad ke-7. Pada waktu itu orang-orang Batak menyembah Allah. Kira-kira itu fitnah tidak Bang? Abad ke-7 itu medionya tahun berapa ke berapa itu? Abad ke-7 Bang. Kita kira 1300 tahun yang lalu. Orang Batak menyembah Allah. Kira-kira menurut Abang statement itu menyesatkan atau statement itu tidak benar, betul atau tidak? 1300 tahun yang silam. Iya bisa jadi. Bohong. Iya bisa jadi enggak, karena kan dia kan sekarang umurnya baru 1400-an. Enggak mungkin langsung datang ke Indonesia ya kan? Terutama kita Batak. Alamak, susah. Bang, caranya itu begini loh. Caranya kita itu harus ngecek Bang. Bang, setiap kata, setiap bahasa itu punya ciri khas tertentu Bang. Setuju Anda? Iya betul. Iya. Bahasa Batak itu punya ciri khasnya. Bahasa Indonesia punya ciri khasnya. Bahasa Jepang punya ciri khasnya. Begitu Bang. Iya.
Kalau dari bunyinya saja Allah itu udah jelas bukan bahasa Batak, Bang. Iya, betul. Betul itu kalau itu memang betul. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa orang-orang Batak menyembah Allah? Sementara Allah itu adalah kosakata yang datang dari bangsa lain. Iya kan udah datang ajarannya oleh Bang Bukan Edi. masalah sudah datang ajarannya, Bang. Apakah zaman dulu mereka menyembah Allah? Ya nggak ada, bahkan konon katanya parmalim, ya kan? Ya iya, mereka tidak menyembah Allah, Bang. Begitu betul. juga, Bang. Begitu juga orang-orang Indonesia, semua suku di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, sebelum abad ke-7 nggak ada yang menyembah Allah, Bang. Karena Allah itu kosakata yang datang dari Arab. Itu sama saja, Bang, kalau ketika Anda mengatakan orang-orang Ibrani, nabi-nabi terdahulu menyembah Allah, itu fitnah. Kenapa? Kosakata Allah saja nggak pernah ada di dalam kamus bahasa Ibrani. Iya itu kan Bang, harus makanya kita tanya balik dia dulu. Benar nggak itu data-data yang dia bilang itu? Oke, kalau begitu sekarang begini saja, Bang. Di dalam kamus bahasa Ibrani ada nggak kosakata Allah? Oh saya nggak tahu itu kalau itu. Adapun kosakata yang mirip dengan kosakata Allah itu, Bang, ada. Tapi artinya itu tikus, Bang. Bisa jadi kan banyak perbedaan kosakata itu. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Ada nggak kosakata Allah dalam bahasa Ibrani? Bentar ya. Bukan Allah bunyinya, mirip dengan kosakata Allah, tapi artinya itu adalah tikus. Sebentar ya, Bang ya. Bayangkan, Bang, tikus lu, Bang, dibilang, Bang. Bentar ya. Kata tikus itu muncul dalam perjanjian lama. Kita cari kosakatanya ya. Perhatikan ya, Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini kelihatan ya, Bang ya. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap, yang berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Kita cari kosakata tikus ini, Bang. Sebentar. Dalam bahasa Ibraninya. Kita kasih cari. Nah ini tikus nih ya. Red ini, Bang ya. Kolet ya, bukan tikus. Bentar ya. Saya pernah dengar, Bang, ada orang begitu. Allah itu kalau mirip, makanya saya bilang nggak ada kosakata Allah itu, Bang. Kalaupun ada yang ngomong itu katanya tikus begitu. Cuman saya belum periksa sih, memang belum periksa. Oke, gini aja lah Bang Edis. Next time lagi saya naik. Nanti barangkali masih ada saudara kita yang apa kan? Oke, Bang. Yang mau naik. Intinya seperti itu, Bang ya. Apa yang diberitakan oleh Muhammad itu bukanlah apa yang diberitakan oleh Injil, oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, Oke? kalau saya dari dulu itu memang karena juga jelasin kawan-kawan pendeta juga kan berbeda-beda itu. Jadi pemikiran logika saya meskipun ada persamaan itu berbeda objeknya, ya kan. Oke, itu saya terima dengan ini. Oke. Terima kasih, Bang. Logika. Dalam hal itu kita setuju. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Makasih Bang Sentro. Ya, saya turun. Mau lihat ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi janganlah lagi kalian terutama orang-orang munafik ya seperti Donditan, kemudian seperti Rifa begitu ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ilusi begitu. Kesimpulan ilusinya bagaimana? Coba perhatikan ketika Donditan itu menuntun orang menjadi mualaf. Perhatikan ketika Juma, Yusupei, Ripa dan teman-teman menuntun orang mualaf. Pertama dengan cara bagaimana? Dengan cara membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Caranya begini. Makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang JB, makasih Bang ya. Gini. Pertama dia ajak dulu diskusi begini. Nih, saya kasih intrik mereka itu menggunakan intrik lama.
Makanya teman-teman, banyak sekali mualaf, banyak nggak terhitung mualaf, itu sudah kembali kepada Tuhan Yesus ya. Ketika mereka nonton saya, mereka sadar. Ya, makanya yang inbox saya itu banyak sekali. Bang, saya bang 40 tahun mualaf, bayangin 40 tahun mualaf setelah dengar saya kembali ke Kristen. Coba, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk bagaimana cara mereka untuk membuat orang itu jadi mualaf. Lukas pasal yang ke-6. Biar saya kasih tunjuk gimana intrik-intrik mereka. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ajak seseorang yang bernama siapa? Kebanyakan dari mereka itu bernama Fransiskus. Oh iya benar, saya nggak bohong. Tanya aja kalau nggak percaya. Felix Xiao, itu iya. Coba cari nama aslinya Felix Xiao itu siapa? Lu nggak percaya? Lihat nama asli Deddy Corbuzier siapa? Cek kalau nggak percaya. Yang kayak begini, saya nggak bohong loh teman-teman. Omongan saya bisa kalian buktikan. Stephen Indra Wibowo, siapa lagi? Felix Xiao, siapa? Deddy Corbuzier, siapa lagi? Coba sebutin. Ustadz siapa itu yang sekarang punya Komal itu? Ya, yang dari Kalimantan, siapa itu namanya? Siapa itu teman-teman? Siapa? Aduh, yang anu tuh loh, Ustadz siapa itu? Yang ngaku-ngaku dari Vatikan atau siapa itu? Kainama. Agustinus itu, Agustinus. Nah, Robin Onsu, apalagi? Pokoknya kebanyakan yang begitu. Yang namanya Franciscus Vincentius itu kebanyakan yang begitu. Karena apa? Mereka nggak pernah diajarin begini. Kebanyakan makan dogma. Jadi lemah mereka itu. Lemah. Cuman ikut-ikutan lemah begitu. Cuman didoktrin pokoknya yang di luar saya sesat. Baik, saya kasih tunjuk. Bagaimana cara mereka memualafkan. Nih. Pertama dibuka dulu Lukas. Pasal yang ke-6 ayat 12. Sini Vincentius. Ya. Sini, coba baca ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Vincent, Yesus berdoa kepada Allah enggak? Enggak. Ini coba kau baca dulu. Coba. Bentar, saya besarin dulu pakai kaca pembesar. Pakai berdoa. Iya, Yesus berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Yesus berdoa kepada Allah ini. Ayo, Vincent, gimana sekarang? Sudah siap mualaf? Yesus aja berdoa kepada Allah, berarti dia muslim, betul? Iya ya. Iya, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, Vincent? Oke lah, kalau begitu besok saya mualaf. Ini. Cara mereka membuat mualaf itu gampang. Yesus berdoa, ya, berdoa dia kepada Allah, betul. Berarti dia muslim, betul. Ayo sama seperti Yesus. Mari kita sama seperti Yesus. Gampang kan? Sebentar. Kalau saya asyhadu. Cepat sekali teman-teman. Nah sekarang itu, makanya ya sekarang itu, dalam hal tertentu saya setuju dengan Mikana. Dalam hal tertentu. Bahwasanya Yesus tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya orang Islam. Ini yang saya anukan ini. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan berpikir praktis simpel sederhana. Kalau berpikir praktis simpel sederhana, Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus muslim. Ya selesai sudah. Ini sama dengan otaknya Paul Jong, ini sama. Paul Jong sama, otaknya seperti itu. Yesus berdoa, ya kan? Berdoa kepada Allah. Berarti Yesus muslim, iya. Namanya aja si Jong. Tak Jong. Aduh.
Jadi teman-teman, kita itu kalau membaca Alkitab, pertama-tama kita harus ngerti bahwa Tuhan kita Yesus tidak berbahasa Arab. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Tuhan kita Yesus. Kosakata Allah itu nggak pernah keluar. Yang dimaksud Bapa oleh Yesus itu adalah Yehova itu. Yod-Heh-Vav di dalam perjanjian lama itu. Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah memanggilnya dengan panggilan Yehova, Yod-Heh-Vav. Dia panggil Bapa. Yang dalam bahasa Aram dipanggil sebagai Eli. Makanya ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata Eli. Eli, Eli, lama sabachthani itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dalam bahasa apa Tuhan kita berbicara? Dalam bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Buktinya bagaimana? Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aram? Ketika ada seseorang yang sakit, seorang anak itu yang sakit itu, Tuhan Yesus berkata apa? Talitakum. Itu bahasa Aram itu. Bukan, mana ada bahasa Yunani talitakum? Gak ada. Talitakum. Evata. Ketika seorang buta dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Evata. Terbukalah. Nah kata Evata itu sama itu dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu akar katanya itu sama itu. Artinya pembuka, terbuka itu artinya. Tanya sama orang muslim, kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Muter-muter itu. Tanyain. Muslim, cari kata Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah. Cari. Kalau ketemu lompat saya dari Monas, cari kalau ketemu. Gak ada, gak bakal ada. Di dalam surat Al-Fatihah kalau kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, iya kan, dan seterusnya. Gak ada di situ ditemuin Al-Fatihah, itu gak ada. Terus dari mana kok ada Al-Fatihah? Surat Fatihah itu dari mana? Asal muasalnya. Makanya teman-teman, ada buku yang bagus sekali. Kalau kita mau ngerti betul asal usul Al-Quran, ada buku yang berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Teman-teman bisa baca buku itu. Saya sudah baca buku itu dan itu buku sangat mantap sekali buku itu. Jitu. Teman-teman silakan baca. Nah, Tuhan kita Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram. Dan ia dipanggil disapa dalam bahasa Aram. Bahkan seluruh orang Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus itu berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog. Dalam kehidupan sehari-hari berbahasa Aramaik. Seperti itu. Makanya ketika peristiwa penyaliban itu, di situ ditulis, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Dalam 3 bahasa. Begitu. Karena pada waktu itu masyarakat tuh rumpun yang majemuk. Bahasa Yunani sebagai bahasa yang pemerintah punya. Seperti ketika Indonesia dijajah Belanda, maka bahasa Belanda itu bahasa yang mau diresmikan di negara jajahan itu. Seperti itu. Begitu juga di Israel pada waktu itu. Karena di bawah pemerintahan Romawi, mereka menggunakan bahasa-bahasa mereka. Seperti itu. Dan bahasa Yunani itu bahasa yang internasional. Kayak bahasa Inggrisnya zaman sekarang. Seperti itu. Ya, silakan. Kalau kita mau belajar secara akademis seperti itu, teman-teman. Silakan. Kalau ada muslim-muslim yang mau naik, yang mau membantah, mari. Ayo diskusi dengan saya. Jangan kita diskusinya model-model diskusi orang awam. Ini bukan channel-channel orang awam. Ayo, silakan. Sultan Qair. Silakan Sultan Qair.
Oke, Bang, Abang Muslim, Bang. Selamat malam, Edis. Selamat malam, Bang. Abang Muslim. Muslim. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari uraian tadi, Bang? Menurut Edis, tidak ada orang Muslim itu kebingungan untuk menjelaskan suratul Fatihah. Oke. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Dari Bismillahirrohmanirrohim sampai walad dolin, di mana ada Al-Fatihah di situ? Huruf Al-Fatihah ada di mana? Sebentar. Yang namanya surat Al-Fatihah itu bukan namanya Al-Fatihah, tapi namanya itu Hamdalah. Bang, Hamdalah karena saya berasal bukakan dulu ya. tahu Sambil Anda Al-Fatihah. bicara, silakan Tahu sambil Anda artinya bicara. Al-Fatihah, Bang Edis? Baik, saya bukakan dulu ya, Bang ya. Al-Fatihah itu sebentar. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Nah, kalau kita buka surat Al-Qur'an, yang pertama kali itu adalah Hamdalah. Sebentar, Jadi Bang, seperti ya. itu. Jangan Saya bukakan dulu ya, Bang ya. sembarangan sampean menyampaikan. Oke, baik. Seperti itu. Tidak sembarangan, Bang, saya, Bang ya. Saya bukakan dulu surat Al-Fatihah, saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Oke. Bang, saya mau tanya kepada Anda, Bang. Di dalam surat Al-Fatihah ini, dari Bismillahirrohmanirrohim sampai walad dolin, adakah di sini tertulis Al-Fatihah? Loh. Saya Bang, barusan jangan sudah loh dulu, Bang. menjelaskan, Jangan Edis. seperti Romo Cafe kalau ditanya itu, Bang. Bang, pertanyaannya begini, adakah tertulis Al-Fatihah? Kalau orang Muslim yang sebenarnya itu tidak menamakan Al-Fatihah, Bang. Orang Muslim Edis. tidak sebenarnya tidak Itu- menamakan Al-Fatihah. Lalu siapa Itu yang ngasih nama sebenarnya Al-Fatihah, namanya surat Bang? Hamdalah, Luar bukan biasa, Al-Fatihah. saudara-saudara. Kalau Ternyata orang yang bukan menyebutkan Muslim yang surat namain. pertama adalah Sebentar, saya tanya sama Anda. Berarti Seb- orang Bang, Muslim itu tersebut Yang itu ngasih nama tidak ini siapa, belajar. Bang? Yang ngasih nama ini siapa? Loh, itu kan surat pembuka. Loh, enggak. Yang ngasih nama, Bang. Saya enggak nanya itu surat Al-Fatihah pembuka. itu- Pertanyaan saya, Al-Fatihah siapa yang itu- ngasih nama Al-Fatihah? Al-Fatihah itu maknanya pembuka. Yang ngasih nama Al-Fatihah siapa? Loh, ya orang Islam. Tadi katanya bukan orang Islam. Sekarang Tapi orang itu bukan nama suratnya, tapi nama pembukanya, surat pembuka. Oke, bukan nama pertanyaan suratnya. saya, Bang. Kenapa dikasih nama Al-Fatihah? Al-Fatihah ini bahasa apa? Al-Fatihah itu bahasa Arab. Fatihah itu adalah fatah, yang artinya pembuka. Fatah artinya pembuka. Baik, coba tunjukkan kepada saya. Sebentar, saya kasih tunjuk sama Anda surat Al-Fat ya. Coba cari bahasa Arabnya fatah. Yuk. Cari Oke, bahasa Arabnya fatah. baik. Jangan sembarangan sampai menyampaikan, Bang Edis. Di kitab Anda itu sudah menjelaskan bahwasanya yang menyembah Allah itu adalah Yesus. Kenapa Apa? Anda tidak Apa? menerima? Waduh, ini mulai lagi nih. Apa? Sebentar. Balik dulu kamera saya. Balik dulu kamera saya. Ini saya suka ini. Suka saya kalau ini. Baik. Bang. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Di dalam Alkitab, dengan panggilan apakah Yesus memanggil Bapa dengan panggilan apakah Coba Yesus memanggil Bapa, tadi betul? itu dibuka. Yang tadi itu. Ayat ke-12 Bang. itu dibuka. Tadi saya sudah jelaskan, Bang. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang buta, Evata, yang artinya terbukalah. Nah, itu tahu surat patah itu yang artinya terbukalah. Oke, Barusan pertanyaan kenapa- saya, kenapa kenapa dikasih Barusan nama kenapa Al-Fatihah? mengelak? Ya, kenapa Barusan dikasih nama kenapa pembuka? mengelak, Edis? Kok mengelak? Saya tidak Al-Fatihah mengelak. artinya Yang saya pembuka. tanyakan sama Anda, kenapa Iya, sampean- dikasih nama surat Anda barusan Al-Fatah sedangkan oke, sekarang begini. Al-Fatah. Surat Sekarang apa yang mengatakan pertama pembuka. kali turun Kenapa kepada Al-Fatihah Muhammad? itu tidak bisa dikatakan pembuka? Karena itu tidak ada kata-kata pembuka. Loh, bukan kata, itu nama. Iya, Itu yang saya bahasa. tanyakan kepada Al-Fatihah itu Bang, arti pembuka. satu-satu ngomong. Artinya Dengarkan ketika dulu, membuka dengarkan surat dulu. Al-Quran yang pertama kali itu adalah Al-Fatihah, artinya Sultan, pembuka pertama kali. Sultan, dengarkan saya. Ada nggak kata pembuka di dalam surat Al-Fatihah?
pembuka itu kan bahasa penamaan bahasa Ya, apa? di Penamaan dalam surat Alkitab Al-Fatihah Al-Quran. ada kata pembuka? Itu Al-Fatihah. Al-Fat itu kan adalah adapun pembuka. Ya ada surat Al-Fat itu, ada surat Al-Fat. Itu namanya hamdalah, surat hamdalah. Oh, udah bingung sendiri. Surat yang Oke, yang membuka surat apa yang kali pertama kepada kali turun? Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa yang Dengan pertama segala kali puji bagi surat apa yang Allah pertama kali yang diturunkan menurut merahmati iman seluruh Anda? alam. Kenapa? Surat yang pertama kali diturunkan apa? Iqra. Iqra. Kenapa tidak dikatakan Iqra itu pembuka? Loh, kan Loh, itu loh, untuk loh. mengenali Tuhan. Di dalam Sekarang surat sudah Al-Fatihah itu nggak ada kebingungan. kata pembuka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Oke, kenapa Sehingga surat apa nama kenapa Tuhan? bukan itu ditaruh yang pertama? Coba dengarkan dulu SD, dengarkan. Tahu Coba saya dengarkan itu. dulu. Kenapa bukan Iqra itu bismi ditaruh surat rabbikal pertama? ladzi khalaq. Sebutkan Muhammad dengan menyebutkan nama Tuhanmu. Apa nama Oke. Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dengan pertanyaan menyebut nama saya, Allah. kenapa surat yang pertama ditulis dalam Al-Qur'an bukan surat Al-Alaq? Kenapa? Udah tidur kok. Kau di bawah sana. Kalau sudah kali seperti Kau itu. bingung sana, udah dibilang bingung kalian itu. Surat yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq. Lalu dikatakan surat Al-Alaq bukan surat pembuka. Gimana sih? Oke, teman-teman sekalian, nampaknya ini kita sudah sampai ke penghujung acara, teman-teman, karena hari ini saya harus seperti biasa ya teman-teman ya, bekerja, biasalah ngantar sana, ngantar sini. Ya teman-teman, makasih ya kepada teman-teman yang sudah setia mantengin channel ini, yang support ya, yang tap-tap layar, saya ucapkan makasih. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, dukungan dan support kalian kepada saya, kepada channel ini, baik itu dukungan secara tap-tap layar, dukungan secara gift, dukungan, makasih Bang JB, makasih Bang. Ini teman-teman jangan lupa ya, tekan tombol follow. Bang JB, makasih Bang JB, thank you Bang. Target kita teman-teman, target kita tembuskan, kita sampai 1 juta pengikut, 1 juta followers ya teman-teman. Makanya follow dong ya. Kalian nonton tapi tidak follow. Terlalu Anda. Ya teman-teman, saya harus kerja dulu mengantar. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita masih berjumpa kembali. Di akhir acara teman-teman saya boleh iklan ya teman-teman ya. Nanti saya nggak boleh iklan. Edis, kamu tidak boleh ngiklan. Nggak boleh. Boleh ya saya ngiklan ya. Karena dikatakan di dalam Alkitab, seseorang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau memberkati, bagi teman-teman yang mau mendukung, mau memberkati saya, support channel Edis TV ini. Kalau teman-teman mau ikut memberkati secara finansial di sini. Boleh teman-teman tangkap layarnya, boleh teman-teman screenshot layarnya supaya tidak hilang. Teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berkolekte atau bisa memberikan dukungan support secara finansial di yang tertera di layar. Bank BRI sekian-sekian 2532 belakangnya atas nama Edi Sidaputar. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat.